Saya akan menunjukkan 10 item yang disebut lengkap di dalam perjalanan atau di dalam bertahan hidup. Item pertama adalah pisau, yaitu yang terpenting di antara semua item yang merupakan simbol dari survival. Hampir semua channel di YouTube atau lambang survival, bahkan lambang angkatan tertentu atau pasukan tertentu itu memiliki lambang pisau di dalam simbolnya. Itu sebagai bahwa pisau adalah yang terpenting. Kedua yang terpenting adalah fire steel atau fire rod. Ini yang terpenting untuk membuat api, karena dengan api kita bisa memasak makanan, buat api untuk camp, buat api untuk mengusir hewan, dan membuat api untuk meningkatkan semangat atau sebagai moral booster kita di tengah landscape yang jauh dari dunia keramaian yang kita berjuang sendiri. Jadi kita harus mempunyai moral semangat untuk tetap bertahan hidup. Yang berikutnya adalah lampu, ini headlamp. Headlamp ini berguna untuk dipakai di dalam kondisi gelap, dimana kita juga harus keluar dari camp, keluar dari tenda atau keluar dari shelter untuk kegiatan di pada waktu gelap, juga untuk menerangi langkah kaki kita. Lampu atau senter itu bisa juga berbentuk yang lain, yang berbentuk seperti ini, bentuk pena. Jadi yang paling taktikal adalah seperti ini. Taktikal ini bisa di setel seperti ini. Ini juga bisa berfungsi sebagai lampu emergency, artinya memberikan sinyal kepada orang lain bahwa kita ada atau mungkin kita butuh pertolongan. Ini adalah flashlight emergency. Ini juga bentuk center, meskipun ini sebenarnya adalah multi tools. Semua ada di sini keperluan dengan tertentu, disebut multi tools, alat dalam satu paket. Jadi senter apapun yang kita bawa, tapi yang penting adalah dia ringkas dan juga memenuhi kebutuhan kita. Berikutnya adalah kapak atau kampak, dalam bahasa Inggris disebut hatchet. Hatchet ini kalau di luar sana atau di barat memiliki fungsi yang hampir sama dengan pisau. Nah, di Amerika ada namanya tomahawk yang punya runcing sini, yang memerlukan latihan untuk menggunakan fungsi-fungsi lain, seperti misalnya fungsi untuk sebagai senjata atau sebagai fungsi yang normal. Yang berikutnya adalah folding saw atau gergaji lipat, berguna untuk memotong kayu dengan mudah. Kayu-kayu bakar cukup ringkas, dipakai ringan, geriginya cukup besar sehingga mempercepat kerja dari suatu gergaji. Berikutnya adalah kompas. Kita menggunakan kompas sebagai navigasi, penunjuk arah kemana kita akan bergerak. Kalau kita tersesat, kita harus belajar navigasi dengan peta untuk arah. Kita juga harus belajar tanpa kompas pun kita membuat kompas buatan dengan jarum atau dengan matahari. Dengan arah matahari kita tahu yang paling penting adalah mencari arah utara. Yang tidak kalah pentingnya adalah parachute. Parachute itu dari kata parachute cord, artinya tali parasut yang dipakai oleh Raja Payung, memiliki kekuatan kalau nggak salah ada 7 untai yang disatukan.
Ini parapet bisa diandalkan di dalam berbagai keperluan untuk tenda, pendakian atau yang lain sesuai dengan ukurannya. Ini adalah parapet 505. Kita membeli ukuran yang sesuai kebutuhan kita. Berikutnya adalah cooking pot. Ini cooking pot ini untuk memasak air, memasak makanan, dan ada kantin atau botol minuman yang untuk mengambil air dari sumbernya dan dibawa ke camp kita. Ini bukan fungsinya dimasukkan karena ini bahan yang plastik. For water only, do not apply canteen to open flame or balloon pipe. Artinya ini cuma untuk mengambil air dari sumbernya atau air yang sudah dimasak untuk perjalanan. Ini adalah yang penting kalau tenda ini, bagaimana kita memasak. Manapun situasinya kita tetap harus bisa mengusahakan memasak air, apakah itu dengan aluminium foil atau dengan wadah-wadah yang kita temui. Yang berikutnya adalah fishing kit atau alat pancing yang terdiri dari nilon dan berbagai peralatan di dalamnya yang berat, kail dari berbagai ukuran. Ini adalah peralatan yang penting 9 menurut urutan saya, tapi kita bisa merangkainya dalam bentuk yang kecil, ditambahkan dengan alat-alat pancing seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak bawa yang besar seperti ini, cukup dengan seperti ini. Kita lilitkan nilonnya di sekeliling sekujur dari wadah ini, karena pancing adalah penting untuk mencari makanan protein ikan. Selama orang yang hilang atau tersesat di hutan, dia harus mencari suplai protein untuk tubuhnya, dan untuk juga mengisi lemak. Karena lemak itu adalah energi untuk melanjutkan kegiatan hidupnya. Yang terakhir menurut saya yang terpenting adalah tarp atau terpal. Terpal ini ukuran 6 meter persegi. Kita beli dimanapun bisa. Kita akan membuat tenda atau shelter dengan terpal ini. Terpal ini dibuat dengan mata ayam yang lebih banyak di setiap sudut dan tengahnya. Mata ayam ini untuk memasukkan parapet untuk mengikat tenda ini ke sisi-sisi atau patok-patok untuk menahan angin atau juga untuk mendirikan tenda ini. Saya memesan dengan lebih banyak mata ayam di tengah dan di pinggir supaya parapet bisa diikat di tengah. Kita hanya bisa bertahan 3 menit tanpa oksigen, 3 jam di dalam paparan dingin dan panas, dan 3 hari tanpa air. Jadi karena kita terpapar hanya bisa bertahan 3 jam, kita mendirikan tenda dengan berbagai teknik.